Mas, aku punya surprise buat kamu. Surprise? Kan aku belum ulang tahun. Buka. Sayang. Sayang. Kau hamil? Iya, Mas. Aku hamil. Akhirnya sebentar lagi keluarga kecil kita bakalan lengkap. Sebentar lagi aku bakal jadi ayah. Oh, jadi ini yang kamu lakuin belakang aku, Mas? Dasar kamu ya, Pak! Mbak siapa ya? Kan udah saya sembarangan. Saya istri sahnya Mas Eman. Mas, apa ini bener, Mas? Jadi selama ini kamu bohongin aku. Waktu kamu mau nikahin aku, kamu bilang kamu gak punya istri. Oh, jadi selama ini kamu bilangnya single, Mas? Aku ini kurang apa, Mas? Selama ini aku kasih yang terbaik buat kita. Sayang, dengerin aku dulu ya. Aku tuh digodain sama dia buat nikah sama dia. Dan aku nggak tahu, aku nggak sadar. Enggak Mas, kamu bohong. Kamu yang bilang sama aku kalau kamu nggak punya istri. Makanya aku mau sama dia, Mbak. Tapi sekarang aku hamil anaknya dia. Apa? Kamu lagi hamil anak dari suami aku? Dasar kamu ya perebut suami orang! Cepat anak haram itu. Mas, cepat kamu beli obat penggugur kandungan. Mbak, aku mohon, Mbak. Mbak, aku nggak tahu apa-apa, Mbak. Beneran, Mbak, aku minta maaf. Tapi anak ini nggak salah, Mbak. Mas, cepetan! Mbak, sumpah aku nggak tahu, Mbak. Justru di sini aku korbannya. Yang salah semua ini Mas Eman, karena dia udah bohongin kita berdua, Mbak. Lepasin! Mbak, sumpah demi Tuhan. Sain tau. Kalau aku tahu dia udah nikah, aku gak bakal mau sama dia, Mbak. Nah, tapi sekarang. Tapi apa? Hah? Kamu ragu pisah sama dia karena kamu lagi mengandung anaknya? Makanya saya bilang kandungan kamu sekarang juga. Mbak, aku gak mau, Mbak. Anak ini gak salah apa-apa, Mbak. Mas, cepetan. Cepetan kasih obat itu ke mulutnya. Mbak, aku pegangin. Karena jangan. Cepetan, Mbak, jangan, Mbak. Iya. Saya ini akibatnya kamu merusak rumah tangga orang. Halo. Jadi eta si Dana teh pelakor gitu alias perebut suami orang? Ih, gua kagak sangka ya ternyata si Eman udah punya bini di kampung lain. Mah dirodok lu pada. Kenapa Dona diperlakuin kayak gini ya? Kamu siapa sebenarnya? Saya istri sahnya Mas Eman. Kenapa? Kamu mau bela perebut suami orang ini? Maaf ya, tapi ini bukan maksudnya saya mau belain atau enggak. Tapi ini masalahnya memanusiakan manusia. Gimana kalian nyebut diri kalian itu manusia? Kalau ini cara kalian memperlakukan orang lain. Seharusnya kamu bicara dengan dia. Gimana caranya dia memanusiakan manusia? Karena dia yang perebut suami orang. Aduh, Tuhan, Mbak. Aku gak tahu apa-apa. Bang Eman, diem aja. Bisa-bisanya Bang Eman udah punya bini terus masih cari perempuan lain. Terus sekarang udah begini, diem doang, kagak ada tindakannya. Kesian tuh. Tetap aja ngerebut suami orang itu salah. Ya kayak nggak ada laki-laki lain lagi. Kalau udah kayak gini, yang jadi korban itu istri pertama, bener kan? Udah. Tolong jangan berasumsi. Mas, Mbak, lebih baik masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan aja.
ini kekeluargaan bagaimana? Kan lu tahu ini pelakor, ini bini sahnya. Lu perempuan bukan sih? Lu punya perasaan nggak? Bagaimana kalau tiba-tiba Babang Malik yang selingkuh? Lu kagak mau marah-marah juga? Bener pisan atuh Iput ogenya amit-amit jebang bayi gitu. Kalau suami Iput selingkuh, pasti si pelakor teh geus dijambak, diwajek, disik-sik, pokoknya mah mau dibere ampun, pokoknya mah tingalikeun. Aduh ini kayak enak ya. Enak Bu, cobain dong. Masa sih? Ih. Lihat no, Dona. Ya eleh, masing aja dia punya muka ya balik ke kampung mari. Jam begitu mulutnya Bu Yen. Mau gimana pun, dia tuh baru habis keguguran. Harus ada empatinya apa sih? Sotoy lu. Dona. Dan Gua mah bukan kagak empati sama permasalahan yang menimpa lu Begono, ya. Tapi gua bingung dah, lu ngapa balik lagi ke kampung mari? Pan si Erman tuh udah mutusin tuh tinggal serumah lagi sama bini tuanya si Mimin Begono. Iya, saya juga bakalan pindah minggu ini. Kemarin Malik sama Aini udah bantuin saya nyari kontrakan sama bawain barang-barang saya. Eta memang wajib atunya kamu teh kudu pindah gitu ke kontrakan, tong balik deui ka imah eta. Secara gitu kamu teh udah diusir masa mau baik lagi? Teh buka ka era maneh teh buka harga diri pisan. Bener lu. Lagiannya gua heran banget sama lu. Lu pencantik, ikan. Lu bisa cari jomblo, apa cari duda, Begono. Bener pisan eta teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Bang Bro. Oke. Ibu-ibu, walaupun Dona emang salah, tapi ibu-ibu juga nggak berhak memperlakukan Dona kayak gitu, ya? Tuh, dengar. Bang Bro, lu kalau kagak paham perasaan perempuan, lu kagak usah komen. Lu kagak tahu bagaimana rasa sakit hatinya perempuan kalau diduain. Barangan aja lu kalau ngomong kate-kate lu. Jangan gas gitu, biasa aja. Neng Maya, kamu teh jagainnya, eta si Kasep Fahri teh baik-baik gitunya. Sana teh Iput liatnya dia teh sampai segitunya belain eta si Dona. Ibu-ibu, kalian tuh jangan Ri, udah. Omongan ibu-ibu nggak pernah bisa kita bantah. Udah. Lagi kalau soal perselingkuhan kayak gini, udah. Ini kita pergi aja Yuri. Kagak, nggak begitu ceritanya. Iya Dona. Iya, hati-hati Dona. Lu no, BDKT aja biar jadian Begono. Jadi kagak gangguin laki orang. Agak begitu dong. Kayak ada yang habis makan di Zara itu. Bunganya juga masih baru. Pak Mehmet? Pak? Iya. Ini mau nanya, Pak Mehmet tahu nggak ya siapa yang habis ziarah ke makam ibu saya? Ya, tahu dong. Kan orangnya baru pergi beberapa menit yang lalu. Oh iya? Terus Bapak tahu nggak orangnya siapa? Warga kampung sini juga? Kayaknya bukan orang sini deh. Tapi dia itu bapak-bapak udah tua gitu. Bapak udah tua. Oh, Pak Mehmet nggak nanya siapa namanya atau dari kampung mana? Siapa tahu aja kan itu kerabat saya. Waduh, saya nggak sempat nanya sih. Cuma tadi waktu saya lagi bersihin atau nyapu di makam Ibu Nurul ini, saya sempat dengar Bapak itu bilang, makasih karena Bu Nurul selama ini sudah ngerawat anaknya. Yaudah ini, saya lanjut kerja ya. Makasih ya Pak Mehmet. Iya, sama-sama. Iya. Sebenarnya dia siapa? Dan siapa anak yang dimaksud ya? Kenapa aku harus ngalamin semua ini? Baru aja aku ngerasain bahagia dikasih calon bayi. Tapi sekarang dia udah gak ada. Kenapa semua orang gak ada yang percaya sama aku? Kenapa juga Mbak Mimin nyimpulin sendiri kalau ini semua salah aku? Bahkan dia tega ngebunuh anak aku. Ini rambut aku.
Ini pasti gara-gara obat penggugur itu. Bahkan sekarang aku udah gak cantik lagi. Aku udah kehilangan kecantikan aku. Rambut aku juga udah rontok. Mas, kamu kesini mau jemput aku kan? Dona, dengerin aku ya. Aku kesini buat talak kamu. Mas, kamu tega sama aku, Mas. Kamu udah bunuh anak kita dan sekarang kamu ngacelain aku, Mas. Mas, kamu jahat. Gimana kalau kita taruhan gitu, siapa yang kuat makan pedas dia yang bayar. Agak adil tuh namanya. Kan tahu sendiri, saya kagak kuat pedes-pedes banget. Pasti saya yang kalah. Ganti-ganti yang lain. Gak resep gua mah. Dona, ngapain ditutupin muka lo? Emang lo masih punya muka? Buat di kampung mari begono. Ih, kagak ada malunya lo. Udah Dona, bukannya kita teh kasihan atunya sama kamu gitu. Tapi dengan melihat penampilan kamu yang sekarang menyedihkan, eta teh meni pucet, meni out-outan, kenapa atuh kamu teh masih tetap tinggal di kampung ini? Henteu pindah aja ke kampung lain gitu. Jangan pada julid apa mulutnya. Hah? Si Dona kan nggak pernah gangguin kita. Udah, diam aja. Lo yang diem. Gak usah ikut campur lo. Kenapa saya harus pindah dari kampung ini? Saya nggak salah apa-apa kok. Coba Bu Yeyen bayangin aja. Kalau seandainya Bu Yeyen ketemu sama laki-laki yang akunya single dan dia mau menikahin Bu Yeyen terima nggak? Nah, tuh. Ingat nggak, Bu Yeyen juga pernah kayak begitu? Hampir ketipu sama PDKT Bu Yeyen. Bukan hampir lagi, udah nyemplung setengah. Untung kagak jadi. Udah lo diam, gue yang mau ngomong nih sekarang. Dona, gue kasih tahu sama lu ya. Selagi pun nih diadu nih, ya. Kita kudu belain yang mana? Antara istri sah ame istri siri yang kagak diakuin kayak lu begini nih modelannya nih. Ya pasti jelas kita belain bini sah lah. Bagaimana sih lu kagak bisa cari lakian lain aja? Yuk, sekarang kita cabut aja ya, kita makan bakso. Gak usah pakai tantangan. Saya yang traktir. Wah, ditraktir. Yaudah, bye. Mantep nih bakso. Bang, waduh, gimana nih? Penuh begini, apa kita bungkus aja kali Dan? Itu ada Fahri sama Maya gabungnya sama kita. Ayo. Fahri, Maya. Kita boleh kan gabung di sini? Besok-besok juga nggak apa-apa nih sama si ibu ini. Boleh. Tapi Bu Yeyen sama Bu Iput jangan julid. Apalagi tadi juga udah julitin Fahri poligami. Bang Bro, emang Bang Bro tersinggung ya sama omongan Yeyen? Emang nih bacot Yeyen sekate-kate nih, ya elah maafin ya. Iya tuh Neng Maya, Fahri. Tadi teh cuman spontan aja gitu, henteu beneran. Bohong banget, Mai. Tadi masih ngejulit sama si Dona. Duduk aja. Tuh boleh. Saya sama Maya juga udah mau selesai. Nah, duduk tuh. Mantap, Pak. Minta 3 lagi ya, buat mereka. Nanti uangnya saya aja yang bayar. Cakep, ayo gas. Duduk ya. Duduk. Ular! Ular! Mana? Mana ular? Mari, aduh beneran. Mana? Kamu ketawa sih? Nggak ada. Aku bercanda. Kamu tuh keselin banget sih. Oh, jangan jadi kamu modus siapain aku peluk-peluk kan. Genit banget sih dasar. Aku modus sama kamu, Ay. Lagian kamu tuh mulai deh kebiasaan kamu tuh. Duduk sendirian, bengong. Lagi mikirin apa sih? Enggak ada yang bengong-bengong. Orang lagi ini ngebaca kontrak kok. Ya, kalau emang beneran kamu nggak mikirin apa-apa, aku pengen bahas masalah yayasan sama kamu.
Ayo kita besok ada jadwal ketemu donatur nggak? Ada. Mau aku anterin? Kamu tuh cinta nggak sih sama aku? Iya. Iya, bukan gitu maksudnya. Jadi kamu nggak cinta sama aku? Iya, bukan. Aku, ngeselin banget sih. Bisa Aduh. stop ngajaknya bercanda kayak gitu, nyebelin tau nggak rese. Ya, kamu juga harus stop bengong-bengongnya kamu. Nggak lo, tapi maksudnya gini. Nggak apa-apa kalau emang kamu belum siap mau cerita sama aku. Cuman kamu harus ingat kalau aku selalu ada buat kamu. Waalaikumsalam. Oh iya, tadi cuman kurang di bagian pasal 4-nya aja sih. Kok tiba-tiba jadi bahas ini? Iya, tadi kita lagi baca kontrak kok. Kayaknya ada yang dokumennya ketinggalan sebentar ya, aku ambil dulu. Iya, Sebentar. Aku harus ke warung buat beli obat supaya rambutku nggak rontok lagi. Maaf Bu, saya nggak sengaja Bu. Mau kemana kamu buru-buru, Dok? Saya mau ke warung untuk beli obat. Mau beli obat untuk mencegah kerontokan rambut kamu? Dari mana Ibu tahu kalau rambut saya rontok, Bu? Kasihan sekali rambutmu rontok karena obat keras yang dia kirimkan kepadamu. Ibu tahu semuanya. Saya bisa menebak isi kepalamu, Dona. Saya juga bisa menumbuhkan lagi rambut ini. Bahkan bisa menjadi kamu lebih cantik lagi. Kamu gak usah takut. Saya tidak akan ngapa-ngapain kamu. Saya hanya menolong kamu. Sekarang, dengarkan saya. Agar rambutmu bagus kembali, bahkan bisa menjadi kamu lebih cantik lagi. Kamu harus membuat rambut palsu atau wig dari rambut jenazah. Dari rambut jenazah? Dari rambut jenazah menjadi lebih cantik. Untuk bisa menyihir siapapun akan menuruti perkataanmu. Kalau dari rambut jenazah, artinya saya harus menggali kuburan orang. Saya yakin kamu pasti bisa melakukannya. Enggak. Saya nggak mau ngelakuin hal aneh dan mengerikan kayak gitu. Kenapa lihat-lihat Mimin? Iri ya? Makanya jangan suka rebut laki orang. Sekarang gigi jari kan, lakinya balik lagi sama bini yang sah. Sakit dihina. Itu semua tuh nggak ada apa-apanya. Ketimbang suami direbut sama perempuan murahan kayak kamu. Lagian tuh ya, kamu tuh muka tembok banget. Seluruh warga di kampung ini tuh udah tahu kalau kamu itu pelakor. Masih aja di kampung ini. Bukannya pergi sana. Terserah kalian mau ngomong apa. Nantangin lo ya. Dasar perempuan gak tau diri. Ternyata begini aslinya. Untung aja Mas Eman gak pilih kamu. Kamu rela hina sama mereka. Sudah, jangan banyak mikir. Lebih baik kamu ikuti perkataan saya. Biar kamu bisa balas dendam ke mereka yang menghina kamu. Ngotot-ngotot, berani nantangin? Hah? Dasar ya, perempuan gak tau diri. Dasar. Suka banget sih ngebully orang lain. Punya penyakit hati atau gimana? Bubar. Ini diri. Pelakor.
Sudah, jangan banyak mikir. Lebih baik kamu ikuti perkataan saya. Biar kamu bisa balas dendam ke mereka yang menghilang kamu. Dan wig dari rambut jenazah itu tidak hanya bisa menjadikan cantik, tapi juga menyihir siapapun untuk menuruti semua perkataan. Oke, aku ikutin. Mbah Dukun. Tidak penting, yang jelas orang-orang yang telah menemukan saya, mereka itu terpuruk dalam keadaan masalah. Berarti yang saya dengar tadi bukan dari ingatan saya, tapi itu suara Mbah. Ya, mari kita berjabat tangan sebagai tanda kita bekerja sama mulai hari ini. Aku harus cari kuburan Ibu Maimunah karena dia baru beberapa hari meninggal dan rambutnya juga panjang. Pasti cukup buat bikin wig. Ini dia kuburannya. Aku harus gali sekarang. Ini kan kerjaan laki-laki. Aku nggak bisa ngerjain ini. Lanjutkan. Aku akan membantumu. Aku harus ngelakuin ini. Aku nggak mau mukaku jelek lagi, apalagi rambut aku. Kenapa sih apa? Kenapa harus kelihatan aku kayak gitu? Nggak apa-apa. Pasti nggak jelas banget ya. Udah deh, kamu tuh nggak usah mikirin yang enggak. Ya gimana nggak mikirin yang enggak? Kamu aja kerjanya bengong mulu. Kenapa Pak? Ya ampun, kok panik gitu? Itu Malik, barusan saya lihat ada kuburan yang berantakan. Kuburan siapa emangnya Pak? Kuburan Maimunah, warga yang baru meninggal beberapa hari yang lalu. Saya curiga jangan-jangan ada pencurian tanah makam lagi. Coba tunjukin Pak di mana? Kita kesana sekarang. Ya udah, yuk. Bu Yayan. Kenapa, Bu? Tahu info terbaru nggak? Info apa dah?
Iya, lu kalau ngomong tuh yang komplit begono. Lu jangan bikin otak gue bantet kalau kayak gini. Ha, atuh langsung we sat wat gitunya langsung ngomong. Dengerin apa kagak? Bener kata Iput, lu denger kagak? Kalau ngomong infonya tuh kudu beng begono. Udah, cukup. Kalau ngomong terus, nih kapan ibunya ngomong? Mau ngasih informasi, tahan dulu, diam. Tahu nih Bu Iput, Bu Yeyen. Jadi ibu-ibu yang ngomong. Udah, Bu, jangan kelamaan, Bu. Maksudnya langsung aja ke poinnya. Kabar apaan tuh? Barusan saya dengar dari petugas makam. Ada yang acak-acak makamnya Maimunah. Yang dimakamin kemarin tuh. Beneran kamu teh? Itu beneran. Lu kagak ngadi-ngadi? Enggak. Aduh, nih jangan-jangan nih di kampung Mari itu udah ada lagi yang pesugihan begono. Kamu teh bener pisan atuh Yen, menilaris pisannya di kampung kita teh eta karena pesugihan terus. Bentar. Jangan mikir yang enggak dulu. Bisa aja itu makam diacak-acak sama hewan atau ada anak-anak main layangan nggak sengaja tuh. Wujud dah. Tumben-tumbenan lu positif ting-ting begono. Tapi kalau kata gua mana ya, itu udah pasti empik warga kampung Mari. Tapi Dan, lu kudu baik-baik ngomong begini. Jangan di depan warga yang lain begono. Yang ada ntar malah lu yang disangka pesugihan. Astagfirullahaladzim, sembarang kalau ngomong baik-baik tuh mulut. Enak aja. Iya, lu juga kudu baik-baik sama gue. Kalau lu kagak baik-baik sama gue, hati-hati ntar lu dapet hal yang kagak baik. Bener, perkataan kudu baik-baik gitu. Baik-baik kalau ngomong. Itu kalau saya nggak ikhlas, dagingnya bisa berubah jadi belatung, mau? Gimana Pak? Nah ini, makam yang saya bilang. Waktu saya beresin area sini, kaget banget saya ngeliatnya. Astagfirullahaladzim. Ternyata bener, Ay. Kalau dari kasus yang udah-udah, emang korbannya baru-baru aja meninggal. Kenapa, Ay? Gak apa-apa, Lik, aku tinggal sebentar ya. Mau kemana kamu, Ay? Astagfirullahaladzim. Ih, jadi bener nih. Ada yang ngebongkar makamnya Maimunah begono. Alah, iya manges pasti atuh aya anu arek niat jahat, nepi ka diacak-acak gitu. Jangan ngomong sembarangan dulu, Bu Yeyen, Bu Iput. Ini Babang Malik. Ini mah ya, abis kejadian ini nih, pasti di kampung Mari mah bakal ada kejadian yang aneh-aneh begono. Bener, ada teh geus pasti atuh, biasa nage gitu. Nauzubillah min dzalik, Bu Yeyen. Jangan sampai. Ih, Babang Malik, ini mah bukan rahasia umum. Emang udah katam kampung Mari mah. Ih, Nggak usah ngomong yang kayak aneh-aneh di kuburan. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Aku gak sabar buat balas orang-orang yang udah nyakitin aku. Sayang, kamu masih marah sama aku ya? Sayang, maafin aku ya. Kamu jangan diam aja, please maafin aku. Ya gimana aku nggak mau marah? Kamu itu nikah siri sama perempuan itu sampai punya anak. Sayang, dengerin aku ya. Dia yang godain aku. Jujur aku tuh nggak sayang sama dia. Aku cuma sayang sama kamu. Kamu tuh jauh lebih cantik daripada dia. Dengerin aku ya. Buktinya kemarin pas kamu datang aku jauhin dia. Aku tinggalin dia. Alah, paling kamu ngelakuin itu karena takut ketahuan kan sama aku. Setiap aku sama Dona, pikiran aku tuh nggak tenang. Yang aku pikirin tuh cuma kamu. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa suka sama dia. Aku nggak tahu. Yang maafin aku ya. Maafin aku. Ya udah, aku maafin kamu. Tapi aku minta waktu ya untuk ngelupain rasa sakit hati aku sama kamu. Sayang, makasih ya. Kamu percaya sama aku aja.
Itu tuh lebih daripada cukup buat aku. Ya, aku bakal tunggu kok. Yang penting kamu mau maafin aku ya. Nah, ini kemana ya? Tumben-tumbenan dia nggak ada kabar gini. Hai. Hai ini. Lik. Hai. Kenapa? Hai, kamu habis dari mana? Lik. Aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja kok. Maaf ya, aku jadi bikin kamu khawatir. Aku bukannya mau maksa kamu untuk cerita ya atau gimana, tapi ya siapa yang nggak khawatir kalau kamu tiba-tiba begini? Iya, pasti nanti aku bakal cerita sama kamu semuanya. Cuman aku nggak bisa cerita sekarang. Ya ampun Aini, kamu dari mana aja? Kita tuh semua khawatir tau gak nyariin kamu. Maaf banget ya, aku jadi bikin kalian khawatir. Iya, ya nggak apa-apa. Emangnya kamu habis dari mana sih? Udah Mai, jangan ditanyain dulu. Yang penting sekarang Aini udah balik. Sebenarnya aku balik lagi karena aku pengen ngasih tahu kondisi aku baik-baik aja sama kalian. Dan sekarang aku mau pergi lagi. Mau kemana? Nanti aku pasti bakal kasih tahu kamu, Mai. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lik, mendingan kamu ikutin Aini aja deh. Iya, Lik. Takutnya kenapa-napa. Ya udah, aku duluan ya. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Makanya, lain kali lu cari pacar. Jadi pergi nggak sama kita mulu begini, itu ribet. Intil, wae kamu mau. Ya ada manfaatnya begitu, kan enak. Dona tuh. Tete si Dona, meni cakep pisan. Ih, bener si Dona. Salah dah. Din, ikut mah curiga tuh. Jangan-jangan eta teh si Dona teh make susu kitunya. Ih, bener juga lu. Kebiasaan banget nih. Gak bisa apa ngeliat orang cakep dikit. Dibilang pakai susuk segala. Orang cakepnya asli begini. Gua udah katam sama kelakuan lu, Dan. Lu mah kalau sama yang bening-bening pasti lu belain. Secara lu kagak aneh apa no? Cakepnya instan bener. Bukan apa-apa. Lagian setiap ada orang cakep dibilang pakai susuk. Nanti ada yang jelek dibilang kena azab. Dasar. Mulut ibu-ibu kampung sini tuh emang gak ada yang bener. Tapi aku gak boleh kepancing. Ada hal yang penting yang harus aku lakuin. Kalau lu mah standar mukanya dari dulu. Jangan aja udah pergi. Limited edition saya mah. Lah, kalau limited edition udah punya pacar lu. Nah, itu. Kenapa sih Dona jadi cantik kayak gitu dalam waktu semalam? Dia juga curiga, Pan. Kenapa dia cantik banget? Tadi gue sama Iput. Mulai nih ibu-ibu makin panas nih ngerumpiknya nih. Mending gua nyeduh kopi aja. Kemana lo? Dona, ini kamu? Aku datang ke sini buat buktiin efek dari wig yang aku pakai. Apa benar semua omonganku nantinya bakal diturutin dengan orang yang dengar, termasuk Mas Eman? Iya Mas, ini aku. Aku ambilin minum dulu ya. Kamu duduk aja. Iya Mas. Makasih ya Mas.
Mas, aku butuh 1 set perhiasan baru nih. Kamu mau nggak beliin aku kalung, gelang, sama cincin? Iya, nanti aku pasti bakal beliin kamu kok. Ternyata wig aku berhasil juga. Mas, kalau gitu aku juga mau minta surat rumah kamu dan surat-surat sawah kamu, Mas. Sayang, aku janji sama kamu, aku bakal urus semua surat-suratnya ya buat kamu. Sekarang aku harus minta yang lebih ekstrim. Mas, boleh nggak aku minta 1 permintaan lagi sama kamu? Apa itu? Kamu usir Mbak Mimin ya dari rumah ini. Aku janji bakal ngusir Mimin dari sini dan kamu tinggal sama aku. Berarti sekarang aku udah bisa tinggal di sini, Mas. Aini, ada apa kamu kesini? Ada yang mau Aini tanyain sama Bude. Aini dapat informasi Bude dari penjaga makam ibu. Dia bilang katanya ada laki-laki tua datang ke makam ibu dan ngucapin terima kasih karena udah menjaga anaknya. Kira-kira Bude tahu nggak siapa orang itu? Aduh Aini, Bude nggak kenal sama orang itu. Bude bahkan gak nanya siapa orangnya dulu. Siapa tahu aja Bude kenal. Bude belum tahu kan ciri-cirinya juga seperti apa. Ya tapi emang Bude nggak kenal Aini. Coba kamu tanya sama yang lain. Mukanya aja Bude nggak kenal, yang mana? Bude kenapa kelihatan menghindari aku ya? Ada yang Bude tutupin dari Aini? Bude bukannya menghindar ya, tapi emang Bude itu nggak kenal sama orangnya. Kamu maksa banget sih. Udah, Bude mau pergi, nggak ada waktu ngeladenin kamu. Kenapa sikap Bude jadi kayak gitu ya? Kamu ngapain di rumah saya? Rumah kamu? Nggak salah. Mas, kamu bawa apaan itu? Ini semua barang-barang kamu. Mulai sekarang, kamu pergi dari rumah aku. Maksudnya apaan, Mas? Dengar ya, aku udah usir kamu. Dan mulai sekarang, Dona yang bakal tinggal di sini. Pasti Mas Eman diguna-guna sama perempuan itu. Gak mungkin Mas Eman segitu nurutnya sama dia. Kalau enggak dia apa-apain. Lihat aja, aku akan cari tahu semuanya. Agak nyangka itu perempuan. Ih, jahat banget hatinya ya. Iya. Gue nih kalau jadi si Mimin, udah gue jambak-jambak. Oh, biar botak. Salah. Atuh ulah ibu nu dijambak tapi si Dona gitu. Tapi si Dona berani bener ya datengin rumah Eman. Saya penasaran, si Dona ngomong apa sih sama si Eman bisa nurut begitu? Bener pisan. Emang lu kagak tahu? Tahu. Dona. Saya tahu. Kalian semua lagi ngomongin saya kan? Dikit. Dikit mah. Saya udah dengar semuanya. Lagian sumber kalian dari mana ya? Mimin.
Aku harus menyingkirkan Mbak Mimin. Gimana pun caranya. Mas, aku pengen banget deh beli tas ini. Kamu beliin aku ya, Mas? Ya udah, ntar aku beliin ya. Oh iya, Mas. Aku juga pengen cake. Nanti kalau kamu beli tas, sekalian beliin aku cake ya. Oh iya, sekalian juga kamu cuci motornya. Jangan cuci di tempat cucian motor, tapi kamu cuci sendiri aja. Ya udah. Kalau gitu, sekarang aku beli kue sama aku cuci motor ya. Mas, tunggu. Jadi nanti pas kamu habis cuci motor, kamu ke kamar aku ya. Aku mau buang semua baju-baju aku yang gak pakai, terus aku mau ganti yang baru. Kamu beliin aku kan? Udah, kalau nanti aku udah kelar kerjaan aku buang baju-baju lama kamu, kita beli baju yang baru ya. Iya. Udah, aku berangkat ya. Pas jatuh. Iya, aku pegang erat-erat. Bukamu, Ren. Ayo, jauh-jauhan. Itu lihat bayangannya masih nyentuh. Coba sonon. Begitu. Jangan terlalu deket-deket, ya. Oh iya, ingat pesan dari kakek gue. Jangan berdua-duaan. Karena yang ketiga itu setan, ya? Oke, setan. Oh, gue? Kan tadi kamu yang ketiga. Kalau ngomong gue. Lu deh. Gue kagak setan. Permen ya? Gak ikhlas banget loh. Gak mungkin. Kenapa mukaku jelek lagi? Apa jangan-jangan kekuatan wignya udah berkurang? Terus aku harus gimana biar cantik lagi? Tolong bantu aku. Aku mau cantik lagi. Gimana caranya supaya kekuatan itu pulih lagi? Sekarang kekuatan wigmu itu sudah melemah. Kalau kamu mau kekuatanmu itu kembali, kamu harus mengorbankan seseorang. Maksudnya mengorbankan seseorang? Terus apa yang saya harus lakukan? Cari orang yang bisa memulihkan wig itu. Kurung orang-orang itu di suatu tempat. Dan setiap malam kamu bacakan mantra. Maka energi itu akan kembali seperti semula. Berapa banyak aku harus ngelakuin hal ini? Terserah. Bebas. Yang jelas, semakin kamu banyak mencari korban, semakin banyak energi yang diserahkan. Dan semakin kuat efek dari itu. Hai cantik, sendirian aja nih. Abang temenin ya. Ngeri loh malam-malam sendirian. Kenapa nggak dia aja? Sini mas. Ikut aku yuk. Dona? Lah, sama Lukman nih. Kok bisa sama si Lukman? Modus lu mana? Hah? Oh dia namanya Lukman. Tadi aku nyaris banget dibegal mas. Oh ya Allah. Terus Mas Lukman nyelamatin aku dan sekarang dia mau nganterin aku pulang. Astagfirullahaladzim. Tapi Dona nggak kenapa-napa kan? Iya aku nggak apa-apa mas. Ya Allah, untung ada Lukman. Hebat Lukman. Ya, biasa kalau ada apa-apa ngibrit bareng kita. Mantep loh. Diem aja loh. Sombong loh.
Kenapa nih? Ini dia kayaknya lagi shock, Mas. Tadi kan dia habis ngeliat aku hampir dibegal kan. Iya kali ya, mungkin juga dia kagak nyangka kalau bisa nolongin orang. Iya, makanya aku harus cepet pulang, takut dicariin Mas Eman. Yuk. Bentar. Man, lu kagak bener nih. Lu jangan diem-diem darah lo. Coba lihat. Dia nggak apa-apa kok. Hah? Udah, dia mau nganterin aku pulang. Ya udah, hati-hati ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Itu si Dora sama Lukman bener nggak kenal apa gimana ya? Kenapa muka si Lukman kosong begitu tuh? Akhirnya gudang ini kepake juga. Sekarang kamu tinggal di sini ya, jangan kemana-mana. Nah, kalau gini kan cantik. Pagi. Wah, mereka ngelihat aku sampai kayak gitu. Kekuatan ini nggak boleh hilang. Aku harus terus mencari korban setiap malam agar wig ini tetap membuatku cantik dan bisa membuat orang-orang tunduk kepadaku. Keren banget ini mah. Apa sih lu? Kela tuh Yen. Duh, apaan? Ya Yen tadi ningali tuh kunci rumah Iput. Ih, mana gua tahu. Lu mah ya, kalau udah tahu pelupa begitu, ya besok-besok lu beli gantungan leher tuh yang dari rantai, yang panjang, pegono. Lu gantungin situ kuncinya, jadi kagak hilang-hilang lagi. Ibu tak inget Yen. Tadi teh kunci rumah Ibu teh ketinggalan di warung Silastri. Capek deh kalau kayak gini. Males gue kesana lagi. Duh, ya udah tuh Yen, daripada Ibu entah bisa masuk rumah gitu. Ibu teh mau ke warung Silastri ngambil kunci, tapi ente jangan kemana-mana. Tungguan Ibu di dianya. Lu jangan lama-lama. Moal, Ibu teh mau lari aja biar cepetnya. Pokoknya mah Yayan tunggu di sini. Ulah kemana-mana. Mau cepetan? Iya. Lagian jadi bocah, belum juga tua, udah pikun. Bagaimana ntar tuanya? Gak habis pikir gue. Lama bener lagi dah. Dapat juga nih. Salah sendiri. Punya mulut nggak direm. Julitin aku mulu. Mana ini? Mau apa? Mau ngapain? Gwen, Gwen tenang. Gwen. Gwen mau kemana? Mending Gwen di sini aja ya. Ya?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Ri? Warga lagi pada khawatir banget. Karena ada beberapa warga yang hilang belakangan ini. Hah? Hilang? Maksudnya gimana, Ri? Hilang gimana? Lukman, Rik, yang bisa suka nongkrong sama Pak RT. Dia tiba-tiba hilang. Bu Yayan juga. Sejak kapan, Ri? Ya katanya sih Bu Yayan tuh sama Bu Ipet lagi nongkrong. Terus pas ditinggal bentar, dianya udah nggak ada. Diteleponin juga nggak bisa. Kalau Lukman udah dari kemarinnya. Orang tuanya sampai nangis-nangis nyariin dia. Ya Allah. Kira-kira kemana ya? Kok aneh banget sih? Kita nggak bisa cuma diem aja. Kita harus coba atur strategi. Aku setuju. Makin ditunda aku makin khawatir takut terjadi apa-apa. Iya. Ampura Ibu Diana. Kalau Ibu gak ninggalin Yayan pasti enten tolong kita tuh. Oh, tuh udah kita berdoa aja semoga Bu Yayan baik-baik aja. Ya, udah jangan nangis terus kayak gini. Iya, Bu. Kita cari terus aja, kita usaha. Nanti kalau udah 24 jam baru kita lapor polisi, ya. Bentar. Gua ingat terakhir kali gua ketemu sama si Lukman itu sama si Dona. Serius, Ben? Iya, jadi waktu pas si Dona hampir dibegal, ada Lukman yang nolongin. Cuman anehnya tatapan si Lukman tuh kayak kosong gitu, terus nggak ada ngomong apa-apaan. Kalau gitu kita langsung aja ke Dona. Mungkin dia tahu sesuatu. Ayo semuanya kita lanjut pencariannya. Mas, kamu ngapain? Mau ke gudang sebentar. Gak usah, mendingan kamu pulang aja. Ada yang mau saya ambil barang. Udah, kamu gak usah. Kamu pulang aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dona, kita kesini mau nanya. Nanya apa ya? Lukman yang waktu itu pernah bantuin lu, waktu lu dibegal itu, sekarang dia hilang. Kira-kira lu tahu nggak dia di mana? Aku nggak tahu. Soalnya waktu itu ketemu malam doang, habis itu nggak tahu lagi dia kemana. Mas Eman? Mas Eman lagi sakit? Iya, Mas Eman lagi kurang sehat. Mas Eman nggak pernah lihat Lukman? Mungkin waktu Lukman nganterin Dona pulang? Mas Eman? Mas? Udah, Mas Eman itu lagi, sekarang dia lagi nggak enak badan, dia lagi banyak pikiran, makanya dia diem aja dari tadi. Kena angin apaan dia sampai begitu? Kenapa sikapnya Dona aneh ya? Apa emang hilangnya Bu Yayan dan Lukman ada kaitannya sama Dona? Lukman! Yen! Lukman! Poyen! Mana tuh Yen kamu teh? Matoleh! Mal mungkin atau ayah di pohon ya Yen teh. Siapa tahu ada di sini ah. Lukman! Kali nyangkut, Yen! Ikut ya, Bu. Kemana ya? Yen ya? Poyen! Yen! Kamu teh di mana tuh Yen? Mbak, kenapa? Ayo ikut saya yuk. Lukman! Yen! Jangan nyangkut di situ ya? Yen! Yen! Kalian
Kalian semua akan jadi sumber energiku. Hei, bangun. Bangun. Ah! Sial. Kenapa mati sih? Cantik banget aku setiap kali habis makan jiwa-jiwa warga. Kamu dari mana aja? Bisa aja mingguan aja lama banget. Hah, ngambil ini aja lama banget sih kamu. Lelet dasar ya. Udah cepetan ambil. Habis itu siapin sarapan buat aku ya, karena aku lapar. Oh iya, mulai sekarang kalau kamu dapat uang, kamu langsung kasih ke aku. Paham? Aku harus dapetin banyak orang lagi biar aku makin tambah cantik. Ah, kamu pasti ngaku sesuatu kan sama Mas Eman? Ngaku deh kamu! Apa sih Mbak? Datang-datang langsung nuduh orang sembarangan aja? Ya gimana nggak mau nuduh? Seharusnya Mas Eman tuh tunduk sama aku, bukannya sama kamu. Ya itu kan menurut kamu. Buktinya sekarang dia pilih aku. Ya kamu ngaku deh sekarang, iya kan? Kamu masih guna-guna dia kan? Udah deh. Ini jangan-jangan karena kamu nggak bisa dapetin Mas Eman kan? Makanya kamu nuduh aku seperti ini kan? Iya iyalah, aku nggak terima. Kamu ngaku aja deh. Ah, dasar rusak rumah tangga, tau nggak sih? Ah, Istri tua, istri muda teh kudu alakur kitu tong parasehat. Maneh oge, ha? Ini masih pagi, jangan pada berantem, kagak enak. Bang, ya Allah ini lagi berantem nih bang. Tuh kan dia, memang dia pelakor. Pisahin aja ya sudah. Pak, udah. Mbak Mimin, Dona udah. Astagfirullahaladzim. Lik. Apa itu, Ay? Mas, kenapa? Ini, tadi saya nemuin mayat di sini. Mas Lukman. Ini Mas Lukman yang dibilang Fahri hilang kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayah, aku yakin ini pasti ada orang yang ngelakuin praktek jahat di kampung kita. Mas, panggil warga yang lain. Ibu mah cuma takut atuh kalau Yayan teh nanti kayak si Lukman meninggal. Mana tiap hari teh ada aja gitu yang hilang. Astagfirullahaladzim. Kira-kira siapa ya orang yang ngelakuin ini semua? Hah? Terus buat apaan coba? Dan mulai malam ini kita harus perketat ronda. Korbannya udah terlalu banyak. Gua kayaknya kagak ngeronda dulu, Dalik. Gue takutnya jadi korban selanjutnya, Lek. Kalau kita perketat ronda, insya Allah kampung kita bakal aman. Kamu di mana ya?
Dona, lagi mau buang sampah tuh? Iya nih Mas Dani. Iya. Mas Dani dari mana? Ini habis sholat berjamaah di musola. Masya Allah ya. Lah, sama Lukman nih. Kok bisa sama si Lukman? Oh, dia namanya Lukman. Tadi aku nyaris banget dibegal, Mas. Oh iya, Mas. Terus Mas Lukman nyelamatin aku dan sekarang dia mau nganterin aku pulang. Kok bisa kebetulan banget ya? Si Lukman hilang abis nolong Dona. Terus abis itu ditemuin meninggal. Waduh. Kok perasaan gue jadi kagak enak ya? Apa emang hilang dan meninggalnya si Lukman ada kaitan sama Dona? Mas Dani kenapa? Enggak. Cuman ini aja kepikiran sama Bang Eman. Gimana tuh kabarnya? Udah jarang keluar rumah kayaknya. Masih linglung. Gawat. Kayaknya Dani udah mulai curiga. Gak bisa dibiarin. Aku harus hipnotis dia. Mas Dani, ikut aku yuk. Aku harus cari tahu apa yang dilakuin sama Dona. Mas Eman? Mas. Mas. Mas Eman. Mas, aku dapat mangsa baru. Nanti kalau ada yang mati, kamu harus bantuin aku ngangkat jasadnya kayak kemarin ya. Iya sayang. Ternyata wig itu yang bikin penampilan Dona berubah. Jangan-jangan wig itu juga yang udah bikin Mas Eman linglung lagi. Aku harus ambil wig itu. Sini. Mau kemana kamu? Enggak, sini, balikin. Udah, daripada kita ribut kayak gini terus, gak akan ada yang menang. Gimana kalau kita kerja sama aja? Biar kita bisa dapat keuntungan bersama. Kerja sama gimana maksud kamu? Aku ini kan istri sahnya Mas Eman. Aku pasti tahu semua aset yang dia punya. Gimana kalau kita bagi dua? Mbak serius mau bagi dua sama aku? Ya, setidaknya aku bisa dapat bagian dari setengah dari itu. Daripada nggak sama sekali. Lagi pula aku juga udah sakit hati sama Mas Eman. Karena dia udah bohongin aku dan dia ninggalin aku. Jadi aku mau balas dendam sama dia. Tanpa Mbak, aku bisa ngelakuin sendiri. Oh ya? Tanpa wig ini?
Kalau kamu nggak ikutin aku akan bilang ke semua warga apa yang aku lihat. Jadi aku akan bakar wig ini. Oke, aku mau kerja sama. Aduh Adani, Yayan, hantunya kemana? Kalian teh pakai hilang segala. Kok sedih? Kenapa? Si Adani teh langit tuh. Hilang? Iya hilang tuh. Kayaknya si Adani teh hilang teh semalam. Soalnya teh tadi subuh teh ibu teh ngeliat dia keluar dari kontrakan. Pan biasa nama kalau subuh teh ke pasar gitu atau kamu sholat ya mantu ayah. Terus kumaha tuh ayah aja belum ketemu. Sekarang teh si Adani hilang juga. Ya Allah, gimana ini Li? Kenapa? Ini lagi pada nunggu Dani ya? Tumbennya jam segini dia belum datang. Si Adani teh hilang tuh alias lengit gitu. Jadi dia teh jualan. Hilang? Kok bisa hilang? Atau ente nyau iput ge tiba-tiba we tete si Adani teh menghilang gitu. Yayan juga hilang sarua. Ada apa ini pagi-pagi heboh-heboh kayak gini, Bu? Kumaha teh heboh atuh. Si Adani sama Yayan teh hilang gitu belum ketemu. Astagfirullahaladzim, kok bisa ya? Ya udah deh, kalau gitu semoga cepat ketemu ya. Yuk. Tumben atuh mereka berdua teh akur kitunya. Ya mungkin mereka udah baikan kali Bu Iput. Nih, abis ini kita bagi rata semuanya. Cuma segini aja bagi 2. Dapat apa coba? Tapi aku harus pura-pura dan tetap awasin. Jangan sampai Mbak Mimin bawa semuanya. Yang bener aja dibagi 2 sama pelakor. Enggak, ini semua milik aku. Aku bakal bawa semua dan kasih tahu warga rahasia Donna. Bang Eman mau kemana? Kayaknya ada yang salah sama Mas Eman. Bang Eman, tunggu. Robi, a'udzubika min hamazati sisayatin wa a'udzubika Robi ayah dulu. Halo, Lik. Ternyata si Donna pelaku yang udah nyulik orang-orang ini. Bisa tamat sih dia kalau sampai ketahuan. Aku bakal share rekaman ini buat warga. Ngapain kamu di sini? Gimana ya? Kalau seandainya warga tahu kalau ini semua kamu yang lakuin.
Kamu jangan ikut campur ya urusan saya. Mana kamu? Lepas sih. Makanya jangan main-main sama aku. Kamu kira aku bodoh? Minum dulu. Gua kenapa ya? Alhamdulillah Bang Eman udah sadar. Bang Eman tuh belakangan ini aneh banget. Disapa nggak pernah ngomong apa-apa. Diajak ngobrol juga diem aja. Kenapa sih Bang? Saya yakin deh, ini ulahnya Donna. Dia yang guna-gunain saya. Bahkan saya ingat dia sempet suruh saya buang mayat. Mas Eman yakin? Donna yang nyuruh? Saya yakin banget. Dan kemarin saya ngelihat Donna sama Mimin tuh berebutan wig. Saya rasa wig itu mengandung kekuatan jahat deh. Kalau gitu kita harus langsung ngomong sama Donna. Mana sih Mas Eman? Mas. Donna, aku udah tahu semuanya. Kamu kan yang hipnotis aku? Iya. Kamu. Donna, hentikan semua itu. Kita nggak akan tinggal diam. Kenapa mantranya nggak mempan? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada nih. Pak, abang Dan. Lukman sadar. Jangan maut. Ya Allah, si Lukman maut terus aja dia kumaha. Maafin ibu. Bu sadar Bu. Dani alhamdulillah masih hidup. Tapi ini nggak bisa diselamatin lagi. Mai. Mimin maut. Mimin meninggal. Ya Allah, terus kumaha tuh meninggal. Lukman, Mimin meninggal terus Yayan kumaha tuh Mari. Tolong lihat Yayan masih hidup apa enggak. Mau cepetan bakar ini ya. Cepetan kamu bakar ya. Ini. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim.
Hai. Bubut, Kok kata kali gue denger ada perang dunia, kok gimana gitu ya? Pas datang. Akhirnya kamu udah hidup juga, Yen. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Min, maafin aku ya. Selama kamu hidup aku selalu nyusahin kamu. Maafin aku. Aku gak bakal sudi Dona dikubur di samping kamu. Tapi gimana pun kita tetap harus memakamkan jenazahnya Dona. Kita nggak mungkin membiarkan jenazah Dona begitu aja. Bapak, saya kita kubur. Ayo bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Naon eta teh digulung rambut gitunya? Ih, itu ganjaran orang jahat. Udah nyekep gue. Buang aja ke kali harusnya. Bu Yayan, Bu Iput. Dan untuk kalian semua saya minta buat jangan ngomongin hal yang buruk-buruk. Ya. Kita juga kan gak mau kalau kita udah meninggal nanti diomongin yang gak baik sama orang lain. Lebih baik kita doain aja supaya dosa-dosanya dapat diampunin. Ya elah Ri, udah biarin aja kali. Orang dia udah jahat sama kita. Kita nggak boleh jadi dendaman kayak gini. Dan kalau bukan kita yang nguburin, siapa lagi? Dan untuk kenyamanan kita semua, saya juga nggak mungkin ngebiarin Dona tanpa dikubur. Kita doakan sama-sama. Apa vision aku ini ada hubungannya dengan pencarian laki-laki tua ya yang jarak ke makam ibu?